Sekarang udah ada tuh, udah agak hening. Dan hening ini juga makin serem Marisa, bukannya enak hening juga. Diri-diri, gedor-gedor sendut logika dari mana? Harusnya digedor-gedor sendut keluar lah bawa golok. Brengsek lo, dasar bocah gila, gedor-gedor rumah orang gitu kan. Ini kagak. Semangat udah. Si Aceh semangat, kita yang deg-degan nih Marisa. Ingat kejadian tadi ya. Jangan-jangan, cuma gitu doang tuh. Ya. Tegang tuh merhatiin, antara tegang sama siapa tahu ikan juga gitu kan. Nggak taunya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Arya? Alhamdulillah sehat, istri cantik. Alhamdulillah. Ya, kalau sobat SCP dimanapun kalian berada, kali ini Bang Arya mau cerita lagi. Mau cerita apa nih Bang Arya? Cerita apa ya? Kayaknya cerita gunung yang seru-seru udah habis. Paling pengulangan doang. Ini juga mengulang sih, cuman kan di channel orang. Itu di Setu Babakan aja. Tahu nggak Setu Babakan Baris? Tahu dong. Ya di sinilah di sebelah ono. Kampung Setu Babakan. Itu danau ya? Iya, danau alami Baris. Danau alami. Kira-kira Bang Arya tahu asal usulnya nggak? Kalau secara pasti nggak tahu, tapi kalau cerita turun temurun dari mulut ke mulut, menurut orang-orang tua ya diyakini itu memang itu situ asli Marisa, bukan situ buatan, baik buatan pemerintah kita maupun buatan pemerintah kolonial Belanda, bukan situ asli gitu. Jadi alami gitu ya? Ya alami, bukan buatan. Dan kali ini mau cerita di Setu Babakan, Bang Arya ngapain di situ? Jadi situ Babakan ini tidak seperti sekarang ya. Situ Babakan yang mau diceritain ini adalah situ Babakan di era tahun 90-an, walaupun akhir. Di mana kondisi situ Babakan pada saat itu belum seperti sekarang yang udah tertata dengan sangat rapi. Pada waktu itu sudah dibenteng Bang Marisa, sudah dicor tuh pinggir-pinggirannya, tapi masih sebagian. Masih sekitaran bendungan sampai ke depan Jakarta Rescue tuh. Juga panjang garis tanahnya DPA atau Desa Putra. Iya. Selebihnya sampai ke arah Teladan sana, terus yang sekarang jadi Jakarta Rescue itu masih belum tertata dengan baik. Nah, itu masih banyak pohon kira, yang ke arah pohon Teladan sana tuh pohon Teladan. Yang ke arah STM Teladan sana tuh masih rawa-rawa. Dan situ Babakan ini juga dulu ya terkenal dengan cerita inilah mitos, mistis, juga legenda. Dimana di sana tuh ada makhluk mitologi, ada beberapa makhluk mitologi yang cukup kita kenal pada saat itu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya udah menghilang di telan zaman tuh. Dulu ada makhluk yang namanya lembu, siluman lembu. Siluman lembu itu sendiri nggak ngerti kenapa dikasih nama lembu, yang jelas karena dia bertanduk aja sih katanya. Karena bentuk atau wujud asli dari siluman ini itu nggak jelas, hanya bertanduk gitu. Dan dia bisa menyerupai apa aja untuk menarik calon korbannya. Biasanya tuh kalau nggak jadi terpandan jadi uang. Nah, itu kalau lembu. Nah kalau buaya putih itu ada namanya si buntung. Jadi buaya putih tapi buntung ekornya. Konon ini katanya baik dan peliharaan dari salah satu tokoh lah masyarakat ini. Dan si buntung ini juga sering main ke kali ini nih, kali baru namanya. Kali depan. Selain itu juga ada kisah lain, ya mungkin nggak semua orang tahu ya. Juga ini kisah sebagian orang aja yang tahu sih. Entah bener entah enggak, yang jelas ada satu cerita mengatakan bahwa di situ Babakan dulu juga di zaman Belanda ada noni Belanda tuh tenggelam lagi main di situ, perahunya terbalik. Dan ada juga cerita yang mengatakan beberapa orang pernah menyaksikan itu. Kalau saya pribadi ya untuk makhluk-makhluk kayak lembu, terus si buntung, buaya putih, sama noni Belanda ini memang saya belum pernah lihat. Ya hanya saja di tahun 97
saya memiliki kesempatan yang luar biasa tuh. Saya saat itu lagi mancing, Marisa. Oh iya, jadi langsung masuk nih ke cerita. Ya janganlah, kita introduce dulu lah. Kalau nggak introduce kan nggak enak. Pemanasan dulu lah. Iya. Baru 4 menit mau masuk aja. Wah, elah. Buru-buru amat, Marisa. Jadi di kisah ini kira-kira Bang Arya tahun 97 itu umur berapa tuh? Pas banget 20 tahun. Oh, naiknya jadi naiknya. Mancingnya sama siapa? Waktu itu mancingnya sama teman Marisa ya. Dan kejadian-kejadian gini adalah kejadian yang nggak pernah kita harapkan sebenarnya. Siapa sih yang mau ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan? Pastilah. Dan cukup menakutkan malah ya. Tetapi ya lagi-lagi ini emang udah takdir hidup ya Marisa, harus ngalamin. Kebetulan memang banyak sih ngalamin hal yang kayak gitu karena dari kecil udah nggak asing tuh sama makhluk-makhluk kayak gitu, udah biasa banget gitu. Dan emang hal-hal kayak gitu tuh biasanya emang sulit terlupakan ya. Iya, itulah yang membuat akhirnya jadi terkenang dengan baik sampai detik ini gitu. Iya. Oke, bisa Kayaknya nih. setiap orang juga begitu deh. Kalau mengalami hal-hal yang mistis, pasti terekam di dalam benak itu dalam ya. Iya. Walaupun mereka kadang lebih memilih antara percaya nggak percaya. Betul. Jadi cuman gitu doang gitu kan. Ibaratnya mungkin aku halusinasi gitu ya. Oke nih. Jadi ceritanya mau dimulai kapan? Boleh lah kita mulai sekarang, kayaknya udah cukup nih pemanasannya. Oke, assalamualaikum sobat-sobat Arya Sena dimanapun Anda. Jadi seperti tadi udah dikatakan oleh host kita yang cantik ini. Jadi saya mau bercerita, yaelah saya. Kisah ini terjadi di sekitaran 97-98 lah Marisa ya. Saat itu saya masih bujangan, lagi ganteng-gantengnya aja ya. Dimana namanya anak muda tuh, ya kita melakukan apa aja yang positif lah. Kadang juga ada juga sih yang negatif. Tapi yakin sih banyakan positifnya gitu. Jadi kalau nggak naik gunung tuh Marisa ya, kalau misalnya lagi nggak kuliah, biasa kita naik gunung, terus nongkrong lah. Nah, anak-anak juga ikut mancing. Sebenarnya saya ini nggak senang mancing, hanya ikut-ikutan aja. Jadi kebetulan pada waktu itu, ya bulan hari itu lupa deh. Yang jelas kalau jamnya masih agak inget nih, ada seorang rekan. Dia senior, di atas saya 3 tahun Marisa. Jadi saya tamat SMP, dia tamat STM. Jadi di atas saya 3 tahun. Tapi kita tuh bergaul di sini nggak kenal itu Marisa, nggak kenal senioritas. Iya, yang cowok soalnya. Tahu sama tahu aja lah ya. Gak usah terlalu pengen banget dihargain gitu ya. Yang jelas kalau kita bisa bersikap, kita pasti dihargai. Iya. Nah, si Aceh ini memang dia hobi banget mancing Marisa. Bisa dikatakan madat lah ya. Dia kemana-mana pasti bojoran tuh bocah. Madat itu maksudnya apa sih? Madat itu istilahnya apa ya? Hobi banget lah, hobi yang teramat sangat. Madat lah istilahnya tuh. Jadi anak ini datang ke rumah, senior ini datang ke rumah itu awalnya sih ngobrol-ngobrol biasa Marisa. Tapi lama-lama dia ngajak mancing tuh dengan satu alasan yang istilahnya mungkin membuat saya tertarik. Yaelah saya lagi. Dia bilang waktu itu baru dapat lapak ikan emas Marisa. Dan itu langka di Setu Babakan. Kebanyakan mancing di Setu itu paling ikan mujair lah, ikan gabus brosok lah kita ngomongnya, gabus malah. Paling dengan kayak gitu aja. Kalau ikan emas termasuk ikan mewah nih kalau mancing di alam liar. Jadi dia berusaha mancing itulah supaya gue tuh mau ikut dia mancing gitu. Ya awalnya sih nggak mau Marisa, tapi menjelang maghrib akhirnya udahlah daripada di rumah suntuk diain tuh. Nah ternyata persyaratan mancing ikan emas itu beda sama mancing ikan jair apa ikan gabus brosok. Si Aceh ngomong kalau mau mancing emas itu umpannya harus bikin, nggak bisa kita pakai cacing, pakai lemut, nggak bisa, nggak doyan emasnya kayak gitu kan. Elitnya elit.
Mintalah dia tuh Mbak Risa. Iya. Dibeliin beberapa item roti, keju, sama roti, keju, sama telur ya. Roti, keju, telur, sama susu kental manis. Nah, enak bener cek makanan ikan mas. Iya ikan mas itu. Ya, kalau lumut susah. Gue juga kemarin dapat banyak tempan itu. Nah kira-kira percakapan seperti ini. Udah tanya berapa kira-kira, waktu itu kasih goceng. Ternyata goceng cukup tuh Mbak Risa. Selesai ajar maghrib dia keluar, nggak lama balik bawa tuh item-item yang dia sebutkan tadi kan. Terus udah diracik, beres, itu dikukus Mbak Risa. Iya. Pas lagi dikukus itu baunya enak banget. Dalam hati, bisa grogi ini kalau buat ikan mah gitu. Enak banget baunya Mbak Risa. Bener-bener enak, harum. Ya udah. Karena memang udah peruntukannya buat ikan mas ya. Selesai, terus si Aceh ngomong, "Tok, bawa tuh alat-alat camping lo, kayak kompor, terus panci gitu dia." Jadi si Aceh itu nyebut nesting panci. Ya udah. Terus apa lagi, Cek? Kopi, rokok, sama cemilan kata dia. Buset, banyak juga Cek, bisa banget lo ngajak-ngajak gua gitu kan. Ya udah, karena waktu itu kita masih kuliah dan masih cukup. Nah, uang tuh kadang-kadang masih lebih ya Mbak Risa ya, karena kalau nggak kuliah, sisaan kuliah kemarin tuh masih suka disimpan kan. Udah ya dibeliin tuh rokok jarum super sebungkus, garpu sebungkus, lebihnya tuh sekitar 3 atau 4 bungkus tuh rokok kretek Mbak Risa. Entah jarum coklat, entah sampurna kretek, lupa, pokoknya rokok kretek. Selesai, udah packing Mbak Risa, masuk-masukin semua. Sebelum jalan tuh dirasa semua udah masuk tuh ke tas, gede kecil. Udah gak ada yang ketinggalan ya. Yakin udah gak ada yang ketinggalan, pede tuh kita berangkat. Biasalah dari sini kita ke depan, terus belok kiri arah makam. Nah di makam ini juga dulu masih belum terawat banget. Makam tuh masih agak serem. Bukan masalah setan, tapi suka ada ular kobra, suka mata. Ya kalau dicatek dia, wassalam lah, jadi penghuni kober nanti. Serem itu doang, cuman ya udahlah. Lewatin kober, kita lewatin penjahit Komari tuh, Pak Komari, kita turun ke Alber, sambil rumah Mas Sugiono, masuk ke asrama Alber, kita masuk jalan raya, belok kiri ke jembatan Alber Marisa. Kita langsung belok ke kanan, nutut atau ngikutin pagar Desa Putra. Ya selama di jalan ini kita ngobrol-ngobrol, nggak tahu lah yang ngobrolin apa. Kira-kira yang ngobrol ini santai aja toh, di saya tuh mah rame. Kalau nggak tukang jalan, tukang mancing. Ya sebenarnya saya nggak ngaruh Mbak Risa. Beneran, gue tuh nggak ngaruh. Bodo amat, mau rame, mau sepi, mau jalan. Kemanapun kita melangkah, kita udah tau lah pasti ada resikonya. Ya jadi, bodoh lah, mungkin kita bersedia. Kan? Nah, mungkin dari rumah sampai sana sekitar 20 menit lah Mbak Risa. Sampai kita ke Bendungan tuh. Pas sampai Bendungan, Cilengak Mbak Risa, berdua masih aja. Malam itu kayaknya sepi Mbak Risa. Kayak nggak ada orang sama sekali. Mungkin ada tapi kita nggak ngeh lah. Yang jelas di tengah Setu Babakan itu atau di area danaunya itu nggak ada sama yang jalan. Biasanya kelihatan tuh pakai rakit. Dulu masih boleh Mbak Risa tahun 97. Masih diperbolehkan tuh penduduk lokal ya sekitarnya untuk memanfaatkan Setu Babakan. Kalau sekarang kan udah nggak boleh. Jangan kan untuk nyarikan, mandi aja sekarang udah nggak boleh. Kalau dulu kita masih bebas mandi. Iya, pastilah kalau sekarang buat mandi di situ emang ada yang mau. Iya, airnya terlalu bersih soalnya. Nah, di Situ Babakan tuh ada satu spot yang cukup bagus. Kalau area lain kan gelap. Ada satu area yang cukup terang, yaitu kandang sapi. Miliknya Desa Putra. Di belakang kandang sapi itu ada satu lampu yang cukup terang, Mbak Risa. Jadi biasanya kita duduk di situ tuh, karena apa? Ada penerangan, jadi kalau mau ngasih umpan gampang, mau masak, mau apa gampang lah ya, karena ada terang. Dan pelampung juga kelihatan. Nah dipilihlah lokasi itu untuk kita mancing. Udah jalan. Nah, waktu itu kondisi Situ Babakan masih sempit tuh Mbak Risa. Jadi sebelah kiri yang sekarang warung-warung banyak pohon rambutan, itu dulu pagar Desa Putra. Luas jalannya kan sekarang lebar banget. Dulu cuma 60 cm Mbak Risa. Antara turap sama pagar itu cuma 60 cm.
ini banget, lebih mungkin 40 sentian kali, ini banget, kecil banget, sempit. Ya, rumput-rumput juga, hanya turapnya aja tuh yang buat kita ngelangkah. Selebihnya ke pinggir tuh rumput-rumput. Dan itu udah pagar desa Putra sama pohon rambutan. Ada pohon kelapa juga. Udah, kita mengarah ke situ kan. Begitu sampai, udah langsung tuh Mbak Risa, kita siap-siap udah keluarin dah semua. Ya, keperluan untuk mancing terutama, bukan keperluan untuk masak. Ya, Aceh itu bocoran 3, 2 dia, saya 1. Jadi cheesecake-nya keluar ya. Udah tuh pasang ngobrol-ngobrol Marisa. Sebelum mulai kita selalu ada ritual Marisa. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ritualnya simpel Marisa. Cuman assalamualaikum Kong, gitu kan. Assalamualaikum Yud. Assalamualaikum Mbah. Permisi nih. Kita mau numpang mancing gitu kan. Selesai salam, langsung kita kirimin Fatihah juga. Itu udah biasa Marisa. Itu ritual yang singkat. Ritualnya cuma gitu doang, ngucapin salam. Ya, soalnya kita yakin, walaupun tidak terlihat oleh mata, tetapi kita yakin ada kehidupan yang tak kasat mata. Sebab itu jelas ya dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi udahlah, unggah-ungguh kalau orang Jawa. Kita kulunun. Selesai kulunun baru tuh. Di Aceh 2 joran, pasang umpan tuh Marisa yang dia bikin tuh. Wah, begitu ngeliat umpan aja pengen bener, anjir enak banget ya. Sayang bener ini. Ya tapi ya udah gimana lah. Pasang tuh. Ada bawa cacing juga, ada. Cuman karena ini pengen dapat emas, jadi pakai umpan yang si Aceh bikin tuh. Udah keluarin joran, kita umpel-umpel tuh, pancingan lempar. Dia juga ngelempar tuh 2, ngobrol. Ya mungkin 10 menit aja, nggak sampai dah. Belum lama itu pancingan kita taruh, nggak lama goyang-goyang tuh Marisa, pelampung saya. Saya ini kan bukan pemancing. Bukan pemancing dalam artian orang mancing yang ala kadarnya, seketemunya. Kalau emang lagi mau dah, bukan pemadat ya. Jadi ketika ngeliat pelampung bul gitu kan, ya Aceh teriak-teriak, tarik dong gitu kan. Betot Marisa, teriak, wah nyangkut gitu kan. Wah seneng banget Marisa gulung. Kirain paling ikan mujair kayak apa, ikan apa gitu. Begitu gulung naik, buset ikan emas. Wah si Aceh kaget, buset ikan emas gitu kan. Ya ini masih agak keringet karena heboh Marisa. Kita jarang banget mancing Marisa, kayak itu jari yang mancing. Tiba-tiba sekalinya mancing, gak lama kita dapat ngalah-ngalahin yang udah expert nih. Wah baru sekali kata dia gitu kan, udah masukin ke orang nih Marisa. Pasang lagi umpan. Sementara dia belum ada yang gede nih. Udah 10 menitan lebih. Lempar lagi Marisa, ngobrol lagi. Umpannya dia tuh apa, pelampungnya dia masih ada maya-maya tuh. Gak lama. Pelampung gerak-gerak lagi tuh Marisa. Tarik ikan mujair, ya 4 jari lah ya. Itu sampai 3 kali kayak gitu. Sedangkan si Aceh sama sekali, atau si Peangnya sama sekali, jorannya belum ada yang nyenggol tuh. Ini dia Marisa. Sebagai ahli mancing, kalah 3-0 nih. Ya, sama anak bawa kencur yang urusan mancing gitu kan. Panas dia. Waktu itu kalau nggak salah dia ngomong tuh bikin kopi toh. Kopi lah, ngopi dulu kita biar nggak stres. Gua apa lu yang stres ya, kira-kira kayak gitu lah ya. Ya nggak sama persis lah percakapan, tapi intinya biar seru aja ya. Jadi bikin kopi Marisa nih ceritanya. Udah. Cek nih logistik di dalam tas ya. Pertama kita keluarin tuh kue tambang Marisa. Tahu nggak Bu? Berbagai cemilan lah, roti-roti kecil gitu kan. Rokok keluarin juga, kompor, nesting udah keluar, terus air mentahnya keluarin. Cari lagi nih, ubuk. Perasaan kan tadi udah dibawa semua ya. Ternyata kopinya 1 renceng itu nggak kebawa Marisa. Si Aceh kesel tuh kan, udah kagak dapet kopi, kagak ada, ngamuk-ngamuk dia. Wah ngehel, bego banget sih lu ke acara ketinggalan gitu kan. Ya gimana lagi? Saking betenya dia, akhirnya dia ngomong, udah gue beli dulu. Dia beli di mana loh? Itu di Batak kata dia. Ya udah, jalan tuh dia langsung kiri Marisa, main kucuk-kucuk aja. Udah berapa langkah teriak nih, lu megang duit lo? Oh iya katanya, cengir-cengir kata. Baik lagi kasih duit berapa ya? Goceng lah cukup kata dia. Ya dulu kopi serenceng itu paling kopi sasetan berapa lah? Masih murah lah Marisa, orang rokok aja itu Jarum Super 97 itu masih 550. Ya buset, berarti apa 700 perak lah ya. Berarti Rp1, Rp2 dong kopi. Enggak sekitar 100-200 perak lah gitu. Intinya tuh dia jalan tuh
Ya, sempet ngomong, Cek jangan lama-lama loh. Iya, bentar gua katanya. Sambil manyin-manyin gitu kan. Udah dia jalan, kita fokus lagi Mbak Risa. Iya. Waktu dia masih kelihatan tuh belok ke kanan, ke bendungan, walaupun gelap kan kelihatan lah ya. Kan tetap ada remang-remang cahaya. Masih tenang tuh Mbak Risa. Masih rasanya biasa aja. Nah begitu udah nggak kelihatan si Aceh nih. Awalnya sih agak-agak gimana gitu kan, sendiri-sendiri. Iseng sih, cuman ya udahlah. Lagi iseng-iseng kayak gitu nggak lama Dapat. ini apa namanya pelampung goyang-goyang lagi Marisa, bul tarik dapat Marisa ikan emas. Yang tadinya tegang sepi mulai lupa tuh Marisa, mulai terbuai lah dengan suasana kan mancing. Tarik masukin ke orang mau emas. Nggak taunya pancingannya si Aceh. Dua-duanya goyang tuh Marisa, tarik ikan mujair dapat 2. Wah, udah makin lupa dah. Kalau kita di situ kemungkinan besar pada saat itu cuma sendirian. Udah amat dah, mau serem kayak, mau ada jurik kayak, mau ada lembu kayak, mau ada sapi kayak, udah nggak dipikirin deh. Ya, seneng tuh Marisa. Masukin orang pasang-pasangin lagi umpan Marisa. Lempar lagi. Nah ini jeda agak lama nih Marisa, nggak ada ngedet nih. Karena lama nggak dapet, kan mulai mikirin Marisa. Jadi yang tadinya sibuk narik, seneng ketika ada sekitar 20 menit nggak dapet, mulai banyak mikir, si Aceh lama banget. Udah gitu mulai merhatiin keadaannya. Saat itu keadaan benar-benar sepi Marisa. Sepi banget saya bukan. Tumben-tumbenan kagak ada orang mancing. Waktu itu nggak ada orang ngejala. Maksudnya nggak ada orang mancing selain kita. Sambil nungguin si Aceh. Si Aceh ngolong-ngolong. Perasaan udah mulai nggak enak Marisa. Intinya kita tuh ngerasa kayak ada sesuatu lah, tapi nggak lama udah lagi mikir-mikir negatif kayak gitu, kelihatan tuh kayak ada bayangan orang jalan Marisa di sebelah kanan dekat bendungan. Kita perhatiin, wah ya Aceh kayaknya tuh. Udah nih, hati agak kenceng lagi nih, wah ini nih pamer nih, gue dapet 3 lagi nih, dapet 4 lagi nih, makin sewot nih gitu kan. Kelihatan tuh kayak mengarah ke kita. Dulu sebelum kandang sapi itu ada pohon kelapa Marisa, kira-kira sampai pohon kelapa. Itu bayangan kok nggak bergerak lagi. Cuman kita pikir mungkin kencing atau apa, udah diem aja Marisa lagi. Hampir 15 menit tungguin, kok nggak nongol sih. Tapi bukan sih, penasaran nih Marisa. Ganjel nih pancingan sama tas, sama dulu kan batu juga banyak lah, bingung pakai batu lah biar kalau misalnya ditarik ikan nggak kabur kan. Kita cek tuh Marisa sampai bendungan, orang. Tadi jelas banget loh. Wah perasaan gua kali ya, gitu. Balik lagi Marisa, itu udah hampir sejam lebih. Ya, si Aceh belum nongol juga nih. Udah mulai nggak enak nih perasaan Marisa. Udah, cuman maksain diri lah. Masa iya gue cabut gitu kan. Ntar gue dicengin lagi gitu. Udah menang nih. Udah menang 7-0 gua. Dicengin gara-gara takut. Seri, enggak lah, cuek gitu kan. Tahan lu Marisa. Nah di sini ngeliatin tuh eceng. Kan dulu banyak eceng tuh di atas. Di danaunya itu kan banyak eceng ya. Ada eceng gondok, eceng biasa, sampai bekas-bekas serumputan. Karena kan yang arah teladan itu dulu masih rawa-rawa. Masih banyak rumput-rumput rawa gitu ya. Jadi yang kering-kering itu kadang suka diambilin sama, dibabatin sama petani ikan tuh. Mereka bikin empang kan di tengah-tengah areal set. Dibuangin di situ aja. Udah, lagi ngeliatin kayak gitu Marisa, tiba-tiba ini pelampung goyang lagi Marisa. Ketika pelampung goyang, kita tarik, kita angkat, berbarengan dengan ikan naik, anjing Marisa. Guk 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 guk. Kayaknya semua anjing yang di deket satu babak kan itu tiba-tiba menyalak Marisa semua. Bahkan ada mungkin 1 atau 2 lah. Kayak ada ngeluarin lolongan lah dia. Nah, itu sempet ngedek juga tuh Marisa. Waduh, kayak ada cara ngolong lagi nih ya. Apa dia ngegonggong rame aja, kita kan udah agak sekut ya, karena kan jelas. Kalau dengar kuda merenggik, anjing menggonggong. Itu kan tanda tanya jelas ya. Ada makhluk Allah dari jenis lain kan yang nggak terlihat. Itu mungkin ada di sekitar kita atau terlihat sama mereka. Agak deg-degan tuh, cuman udah. Angkat dulu Marisa. Angkat, ikan mujair lagi nih Marisa. Masukin ke korang. Udah, lempar lagi pancingan. Sambil nungguin si Aceh nih. Itu anjing makin ramai tuh Marisa. Makin ramai. Wah, pokoknya sawat-sawatan lah. Ntar yang
Pokoknya anjing menggonggong rame, sesekali ada lolongan. Itu nggak berhenti-berhenti. Mulai nih bener-bener udah merinding nih Marisa, udah bingung nih. Tinggal apa tetap di sini. Cuman lagi-lagi gengsi gede nih Marisa, masih muda. Cabut perkataan banget lagi. Tahan-tahan nih Marisa. Sambil kita merhatiin sekitar nih. Karena kan di sini ada mitos tuh. Ada mitos makhluk-makhluk yang disebutkan tadi. Ada lembu, siluman lembu, ada buaya putih, buntung, dan juga ada makhluk, juga ada sinoi Belanda. Ya itu sebenarnya udah bermain tuh Marisa. Di dalam pikiran tuh udah main. Dia masih ditahan-tahan aja tuh. Sambil kita merhatiin kita. Nah di saat kita lagi tegang banget tuh Marisa, karena suara anjing di mana-mana tuh berisik banget. Merhatiin eceng lah Marisa, ada beberapa gundukan eceng ya yang narik perhatian banget tuh. Jadi di antara lolongan anjing ataupun gonggongan anjing itu ada sekitar 3 tumpuk eceng Marisa. Kelihatan tuh sama kita, dia jalan tuh beriringan mengarah ke pintu air. Kita liatin tuh sampai ke arah pintu Marisa, kita perhatiin. Terus udah selawatan, terus pikiran lah nenangin diri karena situasi emang bener-bener gak enak. Udah merinding lah, bulu ketek, bulu kaki, bulu jempol, bulu lah pokoknya. Itu semua udah berdiri lah kayaknya ya. Udah gak enak banget gitu ya. Nah tiba-tiba mata nengok ke kanan tuh Marisa, pengen nengok ke kanan terus. Kayak ada energi lah yang narik kepala ini buat noleh ke kanan. Nengok ke kanan, kok ada tiba-tiba satu gundukan eceng dia agak gede lah. Di antara 3 itu yang agak gede itu kok dia lawan arus Marisa. Harusnya kan dia kalau udah sampai bendungan dia kan turun, nggak mungkin, itu benda mati bisa ngelawan arus. Angin pun nggak mungkin bisa niup. Ya karena nggak ada tuh buat nahan anginnya, dia jalan nggak mungkin lah. Pada waktu itu juga kondisi angin itu sepoi-sepoi, kecuali angin gede yang kelihatan dari riak gelombangnya itu nggak ada. Riak gelombang Selibobo kan biasa aja, kecuali ada riakan gede, angin kan gede. Ini enggak, biasa aja. Permukaan air tenang. Ya tuh kok dia balik arah ke arah kita tuh Marisa. Langsung nih kayak ada apa setruman gitu kan, kayak merinding. Udah gitu ini dingin banget tangan Marisa. Wah, apaan ya? Kita tuh mulai siap-siap tuh Marisa. Taruh nih pancingan di, kan pancingan kita letakin di bawah semua. Kita tindih-tindihin tuh. Jadi kompor apa udah masukin ke tas, botol-botol air tuh taruh, tindihin satu pancingan. Terus yang 2 itu pakai batu. Udah mulai siap-siap tuh Marisa, sambil ngeliatin aja. Dia terus ke arah kita menjelang sampai ke lokasi kandang sapi itu, dia malah belok lagi ke tengah Marisa. Makin mikir nih logika. Angin nggak mungkin dengan kekuatan angin yang segini bisa membuat eceng ini seperti punya daya gerak melawan arus. Udah mikir nih kan, dia agak ke tengah tuh Marisa. Begitu dia sampai agak ke tengah, percis ada pada depan sama kita Marisa. Ini nih 3-3-nya joran goyang semua tuh ininya, pelambungan. Nah ketika lagi seneng ngeliatin itu, pelambung goyang nih, ada lupa sama eceng. Begitu mau diangkat Marisa, kita mau tarik, anjing lagi. Ini lebih ramai dari tadi, lebih ramai. Rasa-rasanya tuh kayak semua anjing yang di sekitaran Selibobo kan kayaknya bunyi semua. Nggak tahu lah kenapa mereka bisa kayak gitu. Wah ramai. Kaget kan, otomatis fokus tuh ke ini kan, langsung mata tuh pengen ngeliat ke gundukan eceng yang aneh tadi kan. Begitu ngeliat ke sana kayak semacam ini dulu pertama Marisa, kayak semacam ada putaran air dulu, kenceng kan. Ini udah nggak jelas nih. Waduh, kok ada kayak putaran air tuh. Nah, ketika putaran air tuh makin kenceng Marisa, eceng itu bergerak cepet ke arah kita. Wah, ini udah nggak pakai nahan-nahan Marisa. Pertama jalan dulu tuh Marisa. Jalan agak cepet tuh ke kanan, ngeliat situasi kayak gitu kan. Begitu nengok, lah kok dia ngejar Marisa. Begitu ngeliat dia ngejar, makin cepet lari tuh Marisa ke arah bendungan. Begitu sampai bendungan, masih ngejar dia Marisa. Lari lagi kita ke arah ndut. Wah itu anjing udah suaranya udah ngeri banget. Wah begitu sampai Mang Ndut, udah kita diem tuh Marisa, liatin situasi kan. Ada nggak tahu lah berapa menit di tempat Mang Ndut merhatiin situasi. Sambil kesel juga Marisa sama si Aceh, anjing sekarang udah balik. Mana bocah udah hampir 2 jam lebih tuh Marisa.
Beli kopi di Hongkong aja gitu. Gua rada kesel. Cuman mau pergi juga sayang Mbak Risa. Tas isinya kompor, nesting. Terus juaranya si Aceh. Sayang kalau kita mau tinggal gitu kan. Sementara di sini juga nggak enak banget. Mau ngetok lift juga nggak enak gitu kan. Udah malam Mbak Risa. Mungkin udah sekitar jam 10 atau jam 11. Gitu kan. Nggak enak tuh. Akhirnya diem tuh Mbak Risa. Nah begitu sampai di lift berhenti tuh suara anjing. Nggak kedengeran tuh. Nunggulah berapa saat, nggak tahu lah berapa lama itu nunggu. Kayaknya agak lama gitu. Karena situasinya agak hening, coba tuh ngeliat ke pinggir satu babakan Marisa. Itu Eceng masih ada nggak gitu. Penasaran, tetap aja penasaran Marisa. Jalan. Itu jalan sampai ke pinggiran satu babakan itu. Tiba-tiba Marisa. Itu dari tengah itu, dari tempat yang tadi kayak ada pusaran air. Itu kayak ada yang lompat Marisa. Gede banget lompat. Awalnya nggak ngeh dah. Lompat, terus apa namanya, percikan air keluar tuh Marisa, naik kelihatan tuh kepalanya bertanduk Marisa, entah buaya, entah sapi, entah ular, yang jelas tanduknya tuh kelihatan banget. Itu berenang-renang tuh dia Marisa di tengah satu babakan, terus mengarah ke kita dia. Sempet itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh Marisa awalnya. Kayak gimana sih, kayak bengong gitu kan. Tapi begitu astagfirullahaladzim, Allah Akbar, bisa bergerak, lari tuh tempat bangun. Udah saking takutnya Mbak Risa, bukan ngetok-ngetok lagi, gedor tuh, bangun, gua nggak tahu berapa lama. Itu kok sama sekali nggak bangun. Padahal dalam ingatan gue nih Mbak Risa, itu kita gedor, bukan ngetok-ngetok lagi. Nggak tahu berapa lama, nggak keluar makhluk itu, makhluk menari-nari Mbak Risa di tengah tubuh. Anjing, buk, pokoknya wah rame deh. Jantung sama suara anjing sama lah tuh ramenya. Oh, udah bingung tuh mau ngapain Mbak Risa. Akhirnya duduk Mas tuh di depannya Bang Lut kan ada meja, ada bangku. Duduk Mas tuh, bingung mau ngapain lagi, udah serah deh. Gitu ngeliatin makhluk tuh Mbak Risa narik di tengah satu babakan. Nggak tahu berapa lama Mbak Risa cuma bisa diam sambil jikir-jikiran. Itu selintas, pokoknya yang teringat itu jelas kelihatan cuma tanduknya aja. Itu kalau masalah gede makhluk nggak tahu dah segede apa. Karena kita bisa lihat dari gelombang yang dihasilkan ketika dia itu sampai seperti ada gelombang di laut Mbak Risa. Ke pinggiran itu babakan sampai gubur itu. Dalam hati, ini gitu ya, nggak tahu deh. Coba aja Mbak Risa, nggak tahu berapa lama akhirnya hilang tuh Mbak Risa. Satu juga tenang. Cuman kita nggak tenang Mbak Risa, jantung masih deg-degan itu. Pastilah. Bingung mau ngapain udah. Iya. Suara anjing ada, suara angin mulai kedengeran, suara jangkrik mulai kedengeran. Tadinya tuh kayaknya nggak ada semua Mbak Risa. Entah karena kita lagi ketakutan, fokus, jadi kayak nggak ada apa-apa. Atau kita udah masuk dimensi lain atau gimana, pada waktu itu nggak paham. Intinya tadinya sepertinya nggak ada suara jangkrik, ada suara apa, yang ada cuma ada suara anjing dan suara deburan air juga makhluk. Karena udah ada tuh, udah agak hening. Dan hening ini juga makin serem Marisa, bukannya enak hening juga. Diri gedor-gedor logika dari mana? Harusnya digedor-gedor sendut keluar lah, bawa golok, brengsek lo dasar bocah gila, gedor-gedor rumah orang gitu kan. Ini kagak. Berarti apa iya itu keredam gitu, apa ini semua cuman dari dimensi lain yang dihasilkan, nggak tahu lah Marisa. Intinya waktu itu gedor-gedor rumah orang tapi orangnya nggak keluar. Bingung kan mau ngapain. Nggak lama tuh ya, mungkin udah sekitar setengah jam, udah jam 12 lebih kemudian bisa beneran tuh orang siul-siul terus nyanyi tuh, bukan sekedar hasratku, bukan mainan cintaku. Tau lah gimana saya. Apa lu si peang nongol gitu. Agak ini nih Marisa agak tenang tuh. Iya. Habis kita mau pergi juga sayang joran, sayang alat-alat gunung gitu kan. Nongol ya. Gitu dia udah lewat depan Bang Lut panggil, peang, mana aja lu? Siapa kata dia? Tuh bukan nanya siapa lagi yang manggil lu peang, bukan gua gitu kan. Ya lu ngapain di sini katanya? Ya sini aja gue iseng. Walah lu takut lu ya gitu kan. Udah tembak tuh dia. Terus sambung lagi, lalu
kopi di mana? Peang, anjing 3 jam lebih lu beli kopi. Dia cengar-cengir tuh. Dia hasil tuh cengar-cengir Barisa. Nih, gue ketemu ini teman STM gue, alumni gitu dia. Gue ketemu alumni BK tadi situ kan gue ke Batak, tutup. Gue mau ke depan nih ke Asem gitu. Pas di jalan gue ketemu nih temen gue anak BK 616 alumni yang satu liting dia tuh. Dia kan tamat tahun 93. Ngobrol tuh Barisa dia, terus diajak ke Lenteng. Dia aja cerita nih. Sampai Lenteng, ngobrol di tukang kue pancong tuh, tukang bubur. Ngopi kayak enakan ngobrol. Ya, sebenarnya dia pengen buru-buru, cuman gak enak juga nih sama teman sekolahnya. Udah lama, akhirnya lama ngobrol. Lu bukannya lupa, kelamaan ngobrol gitu kan. Sekitar jam 12 baru dia balik. Emang sih dia bawa kue pancong, cuman kan jantung kita udah mencang-mencong karena itu. Cuma belum ngomong tuh Marisa. Kalau ada kejadian yang tadi gak enak banget masih diem aja kita ngomong. Udah akhirnya karena dia senior, terus dia bawa kue pancong. Dan kita juga alhamdulillah gak kenapa-napa, ya udahlah. Udahlah gitu. Untuk sono lagi, wah. Gitu kan. Diajak tuh ke tempat naro joran tadi, ninggal joran. Sononya, wah. Mau kenapa sih lu kata gitu kan? Enggak apa-apa. Gue masih deg-degan tuh Marisa. Tetep aja masih gak tenang kalau kita ngeliat ke arah saya tuh tetep gak tenang. Karena, gila banget Marisa. Gimana deskripsinya? Kalau dibilang gede, itu pasti gede banget lah Marisa. Seandainya itu memang betul terlihat oleh mata kasar ya. Itu pasti gede banget. Kalau gelombang yang dihasilkan ketika dia jemur, itu bener-bener kayak gelombang setengah tsunami lah ya, tsunami kali ya. dijebur sampai ke pinggir, itu pasti kebayang-bayang sama Eceng yang ngejar. Jadi kita agak gede tuh. Tapi karena ada si Aceh dan dia jangan sampai dia tahu kita ada pengalaman yang gak enak, gengsi juga dibilang takut, ya udah. Akhirnya kita ikut kembali ke lokasi awal. Begitu sampai lokasi awal, lu langsung ngomong sama si Aceh, Cek gini aja. Gue males di sini. Emang kenapa sih di sini kan banyak kan? Kagak mau gua, kalau mau di sini sendiri lah. Gue cabut, gue pindah ke Bendungan. Akhirnya si Aceh juga nggak mau ribut tuh. Ya udah rapin nih. Ambil ngopi kita di sana. Mana kopinya? Karena dia udah bawa kue pancong, Marisa dia juga beli tuh kopi yang udah jadi. Udah kita rapihin, beres-beres. Karena kita cuma satu joran Marisa dan peralatan kan tadi udah dirapiin. Jadi cepet tuh beres aja. Gue duluan aja Cek, gue tunggu di Bendungan gitu. Dia cengar-cengir tuh kayak ngerti ada sesuatu lah. Ya lu takut lu ya kata dia gitu kan. Wah enggak, ngapain gue takut, najis gitu. Padahal takut Marisa. Dia ngomong apa, najis gue takut. Ya biasa ya. Udah buru-buru tuh duluan. Sampai Bendungan. Di Bendungan tuh ngeliatin. Si Aceh itu beres-beres ya mungkin 5 menit kali ya. Cuman kok rasanya lama banget ya, karena apa? Kita tegang. Takut makhluk itu nyamber si Aceh lah, atau pikiran waktu itu udah jelek lah pikirannya. Karena yang kita alamin ini sesuatu yang menurut gue Mbak Desa itu menakutkan banget, bener-bener ngeri dah. Jadi kita tegang sendirian, takut sendirian. Sementara si Aceh santai-santai aja, orang dia nggak tahu. Nggak lama dia sampai Bendungan Mbak Desa, ngobrol-ngobrol sambil makin kue pancong lah, ngobrolin zaman di STM dulu, temen CS-nya dia dulu. Sambil dia minta maaf, sorry tok, lamaan ya. Emang lu kenapa sih dia nanya? Kalau kagak mau di situ lagi, kagak lah, lu males. Kan enak ke situ terang, di sini gelap. Males lah, bukannya di sini aja. Kalau di Bendungan itu kan lebar jalanannya Marisa, kita bisa lari ke kiri, kita bisa lari ke kanan. Kalau di tempat kita mancing, emang betul terang, cuma jalanannya sempit, ngerinya jebur, kepleset, kita panik gitu kan. Jadi kalau di sini kan lebar kan, kita bisa kabur kacir, sewaktu-waktu bisa secepatnya ngacir gitu ya. Ya namanya manusia, kalau dia ngomong dia nggak punya rasa takut, kagak ya, nggak ada manusia nggak punya rasa takut. Jadi pada waktu itu memang udah hancur mental Marisa, udah hancur banget mental. Jadi memilih untuk di tempat yang gelap tapi lebar, luas gitu. Jadi kalau ada apa bisa kabur. Kaburnya gampang gitu kan. Ngobrol ya, sambil tegang-tegang ya udahlah, supaya nggak kelihatan juga takut gitu ya. Gengsi lah biasa. Sambil makan kue pancong, kata si Aceh, kamu nih tok baru dapat 8 katanya. Lu semua lagi yang dapat, gue belum sebiji juga kata dia. Selalu dah, gue males gitu kayak gitu. Terus satu joran aja lu gelar gitu. Yang lain simpen aja udah, gue taruh tas ini. Mau tuh dia, ya udah. Gelar sama dia nggak bisa. Pasang, empan, dia lempar. Udah sambil ngobrol tuh. Dia bilang si Aceh, sini toh, duduk sini. Oh enggak, aku di sini aja gitu. Pokoknya
Gue tuh Marisa nggak mau duduk di pinggiran saya tuh, nggak mau. Itu duduk di tengah jalan tuh. Pada saat itu ya walaupun duduk tengah jalan ya nggak ada orang lewat malam-malam. Ya aja di pinggiran, kita di tengah jalan tuh ngeliatin ya, sambil deg-degan juga. Pada saat itu ya H2CR Mas Marisa. Berharap nggak ada lagi itu makhluk, nggak kelihatan lagi. Kedua, pengen buru-buru balik sebenarnya, cuman gengsi. Malu lah, jadi bilang macet. Karena waktu itu mental udah hancur. Ya itu manusia tuh. Ego kadang-kadang itu, apalagi kita masih muda waktu itu kan. Akhirnya tahan-tahan nih Marisa. Nggak lama, mungkin setengah jam lah, lebih kurang lah. Terus ngobrol-ngobrol tuh, si Aceh ngerasa jorannya itu, benangnya itu tegang tuh. Berarti kan ada ikan yang nyamber kan, ditarik sama dia Marisa. Begitu ditarik, jorannya sampai melengkung ini Marisa. Kan begitu itu, melengkung, wah gede nih. Senang banget ya Marisa. Digulung sama dia. Semangat tuh dia. Si Aceh semangat, kita yang deg-degan nih Marisa. Ingat kejadian tadi ya. Jangan-jangan, cuma gitu doang tuh. Tegang tuh merhatiin, antara tegang sama siapa tahu ikan juga gitu kan. Nggak taunya begitu ditarik sama dia, pertama bisa tuh Marisa, pakai reel, digulung. Entah berapa lama, tiba-tiba waktu ngelawan, reel aja jebol Marisa. Jadi nggak bisa digulung kan. Gulung, orang, coba bantu tuh, wah masih diem tuh. Agak deg nih hati udah. Nah diambil tuh benangnya sama dia tuh, diiketin ke ininya, ke apa namanya, ke reel yang rusak tuh. Jadi kan nggak bisa ngulur lagi kan. Coba ditarik, tarik-tarikan tuh Marisa. Si Aceh ngotot, dia malah kayak ketarik gitu Marisa. Terus dia teriak, "Tok bantuin Tok," gitu kan. Kita udah ngedek tuh Marisa, langsung, "Cek udah Cek, lepas aja Cek, bang joran atu aja gue gantiin, ntar gue beliin gitu, yang bagusan nih." Wah enggak, gue bukan masalah jorannya, kata si Aceh gitu. Ini gede nih, gue belum dapat 1 biji juga, lu udah dapet 8, kali-kali gue dapet babon gitu. Dicoba tapi malah akhirnya dia yang ketarik Marisa. Harusnya kan benangnya putus. Kalau memang kayak gitu, ini malah enggak. Jadi malah itu benang kuat dan si Acehnya ketarik. Langsung lepas Cek, lepas. Nah begitu udah si Aceh makin turun tuh ke pinggiran danau, dilepas sama dia. Langsung tuh Marisa ketarik joran, kenceng banget. Begitu itu joran hilang, dari tengah-tengah itu tempat yang tadi keluar lagi Marisa lompat. Begitu jatuh, gebur ombaknya tuh rasanya. Entah waktu itu benar seperti itu atau enggak, pokoknya yang kelihatan sama kita. Begitu dia gitu ombaknya tuh sampai ke bendungan. Nyiprat ke atas Marisa. Udah Marisa. Nggak pakai babi dulu lagi, langsung kabur kita. Itu lari sampai jatuh-jatuh juga Marisa, sampai besok-besok juga tuh jatuh 2 kali jatuh. Saking paniknya kita. Dan untungnya kita nggak lari ke kiri tuh. Lewatin jembatan terus melipirin pinggir kali. Ya ada untungnya juga. Mungkin kalau kita lewat situ, kan itu air tuh. Bisa jadi. Ya mungkin ya, kan kita nggak tahu. Intinya kok dilarangnya kita larinya ke kanan tuh. Ke arahnya endut. Naik ke atas tuh Marisa. Akhirnya sampai jalan tuh. Nah sepanjang di jalan itu, lepas dari tanjakan tuh ke kampung, nggak ada juga yang nongkrong Marisa. Sepi banget. Di situ kita udah nggak lari sih. Udah jalan cuman agak udah sambil ngos-ngosan tuh. Belum ngomong apa-apa tuh. Begitu sampai pinggir jalan raya gede baru. Apaan tuh tadi ya? Au! Kita juga bingung ditanya apanya. Lah au apaan? Gue juga gak ngerti. Lu ngeliat ke bentuknya? Gue gak lihat, cuman gue ngeliat cuman ini doang. Kayak ada yang lompat. Jadi ada air ke atas. Si Aceh ngomongnya ada air ke atas. Tiba-tiba seperti ada sesuatu jatuh. Terus bikin gelombang gede. Dia gak ngeliat tuh bentuknya kayak gimana. Sedangkan kalau gue kan ngeliat Marisa. Ya entah ular, entah sapi, entah apa. Pokoknya kayak ada tanduknya waktu pertama kali tuh. Jadi di sepanjang jalan itu kita ngobrolin itu Marisa. Nggak tahu lah Cek, lembu kali. Bukan. Ya di situ juga dulu ada mitos, katanya ada ikan sius raksasa lah atau apa, intinya banyak perdebatan tuh. Wah tuh paling ikan itu, lu juga buktinya kabur gitu kan. Intinya pada malam itu sepanjang jalan kita banyak ngomong Marisa, tidak ngomongin ikan yang kita bawa tuh. Kebetulan ikan itu nggak ditaruh di danau sama si Aceh kan. Nah, jadi ketika kita lari itu memang ikan sempat dibawa sama dia, emang kita taruh pinggir. Dimatiin juga nggak apa-apa ikan bangke ya. Ikan masih ke bawah tuh Marisa, ada 8 ekor kalau nggak salah, 3 emas, 5-nya tuh mujair. Itu sepanjang jalan kita nggak bahas, yang kita bahas itu terus Marisa, antara ikan sius raksasa, antara ular piton lah, atau makhluk yang disebut lembu tadi. Karena si Aceh nggak lihat ininya, nggak lihat bentukannya, cuma ngelihat kalau misalnya itu
ikan juga nggak mungkin kayak gitulah. Bisa ngasilin gelombang di mana gelombangnya begitu mentok ke tembok turap itu bisa kayak muncrat ke atas. Dan anehnya waktu kita jalan kan, waktu kejadian itu perasaan itu ombak nyiram baju kita basah ya. Dulu waktu itu kita gini mikirnya, apa basah keringat kan kita lari. Apa ini basah air setu? Entahlah waktu itu mikir kayak gitu. Nah, udahlah bodo amat, yang penting kita udah sampai sini nih. Jalan nih Marisa. Main jalan perdebatan itulah, ngobrol antara ikan sius raksasa, ular piton, kan ada katanya ular rambude di Setuan, atau ya lembu tadi. Intinya banyak jalan itu udah makan sisa kue pancong yang ada itu. Gak lama sampai tuh Marisa, sekitar 2:30 nih. Iya. Udah di sini ngobrol langsung bilang, "Cek tuh ikan lo bawa semua." Udah nggak iyang sama ikan gara-gara tadi. Udah bawa sama dia pulang, kita pulang dong, sini masuk. Begitu sampai rumah ketoran dulu Marisa, biasa cuci kaki, cuci tangan, wudhu, karena kan abis ada kejadian aneh. Terus saya itu baru masuk rumah. Ya di kamar itu sempat mikir, apaan ya tadi ya, apa ini, kenapa si Aceh nggak lihat bentukannya, apa terlalu cepet lompatannya apa, atau gimana. Intinya tuh mikir, kok si Aceh bisa ngeliat ya, sedangkan gue ngeliat kayaknya memang ada tanduknya Marisa. Tapi udahlah, akhirnya tidur karena capek kan Marisa. Terus besokannya nggak tahu jam berapa bangun, nggak lama si Aceh menjelang baju luhur ngobrol-ngobrol tuh masalah semalam. Ya intinya tetap aja ntar malam lu mau nggak mancing lagi gitu kan. Ya kita ya ayo aja gitu kan, bodo amat. Ya kejadian itu kan semalam, belum tentu ntar malam kejadian lagi. Ya lagian sebenarnya yang saya ingat tuh Marisa, itu gengsi sih. Oh ntar gue bilang takut lagi gitu kan. Walaupun sudah mikir juga sih, ya anjing baru ada kejadian kayak gitu. Ya tapi udahlah, daripada bilang takut, ya udah jadi Cek ntar malam mancing. Ya gitu Marisa. Jadi kejadian itu kita ngerasanya pada saat itu kayak terhipnotis sih sebenarnya. Seperti kayak terpaku lah dengan apa yang kita lihat. Setelah kita sadar bahwa tuh rasa paniknya luar biasa. Memang kita tuh nggak selalu bisa ngendalin diri dalam waktu singkat tuh. Selalu ya adalah beberapa kali ngalamin kejadian dimana butuh proses banget tuh untuk mengendalikan rasa takut kita, mengendalikan diri kita, terutama hal-hal yang sangat mengejutkan seperti ini. Jadi waktu itu ingat banget, kita benar-benar kayak terpaku, begitu sadar baru agak panik. Dan untungnya sih ya mungkin ini memang bonus kali ya dari Maha Kuasa bisa ngeliat yang aneh-aneh. Nah, tapi ya lagi-lagi itu nggak akan bikin kita kapok Maris. Sebab apa? Sebab celaka, bahagia, mati, sehat, semua tuh udah ada yang ngatur Allah. Itu aja sih dari dulu pegangan. Karena itulah kita tuh nggak pernah kapok ke satu tempat. Karena aku yakin kita sampai situ pun mancing di situ pun udah garisan takdir dari Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan. Ya walaupun secara logika memang kita berusaha dan melakukan sesuatu, tapi tetap segala sesuatu Allah sudah tentukan. Itu dalam keyakinan saya. Makanya saya nggak pernah kapok tuh Marisa. Datang ke tempat-tempat yang horor kayak atau naik gunung berkali-kali walaupun nemuin hal-hal yang aneh, tetap aja nggak ada kapoknya karena yakin di situ. Kira kayak gitu. Wow, seru banget ceritanya. Kalau aku jadi Bang Arya sih pasti kesel banget ya. Siapa yang ngajak, siapa yang ninggalin, dan siapa yang ujung-ujungnya mancing dapat banyak. Iya itulah Marisa, alhamdulillah. Jadi waktu itu penampakannya dia jelas apa gimana yang menurut penglihatan Bang Arya? Ya kalau diinget-inget sih kayak ular atau kayak buaya lah, cuman ada tanduknya. Berarti begini gitu? Iya, pokoknya posisi dia tuh lompat tinggi, ya nggak tahu berapa panjang meter. Berarti? Iya kelihatannya kayak ada bodinya gitu kan. Lompat terus turun, ketika tubuhnya jatuh ke air itu dia menghasilkan gelombang yang pure gitu ya. Jadi selain pure, abis itu gelombangnya tuh luar biasa keturap gitu. Wah, pokoknya kayaknya nggak normal lah ya, di luar nalar lah pada waktu itu kejadian. Dan ketika dia lompat sampai jatuh itulah yang saya tuh ngerasa benar-benar kesirep Marisa. Nah begitu gelombang airnya tuh nyiram muka kita, baru kayak kita sadar panik. Di situ nggak tahu itu namanya gelombang kejut atau apa dari mereka ya. Jadi kita kayak kaku gitu. Dan memang beberapa kali ketika dadakan ya, ketika
dikagetin ketemu makhluk-makhluk Allah dari bangsa itu, dari bangsa jin. Ya bangsa jin itu kan sebutannya macam-macam ya, ada yang bilang kuntilanak. Nah itu sebutan doang. Sebenarnya mereka jin. Ketika kita kepetuk begitu memang pengalaman saya nih Mbak Risa. Memang seperti itu. Pasti kayak orang bengong dulu tuh. Iya. Begitu astagfirullahaladzim. Nah itu kalau berani kejar, kalau takut diem. Kalau takut banget bisa kabur Mbak Risa. Itu yang saya alamin ya, kalau lagi ketemu sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Fight or flight gitu ya. Iya. Ngomongin mancing di Setu Babakan, kira-kira buat para pemancing-pemancing itu di situ ada pantangan khusus atau yang nggak boleh dilanggar gitu nggak sih? Pantangannya tuh nggak boleh nggak bawa uang Mbak Risa. Apalagi sekarang ya. Iya, nggak boleh ngejala pantangannya, jadi bolehnya mancing. Iya namanya bukan mancing kalau ngejala. Pantangannya tuh nggak boleh berenang kalau sekarang Mbak Risa. Kalau dulu kan banyak korban di Situ Babakan karena tenggelam. Saat itu masih diperbolehkan untuk berenang Mbak Risa. Dan setiap kematian itu di Situ Babakan pasti dihubung-hubungkan dengan keberadaan lembu. Jadi kalau ada orang meninggal, bilangnya tuh ditarik lembu. Dan beredar cerita juga nih Mbak Risa. Katanya setiap korban yang meninggal itu, ini katanya. Iya. Soalnya beredar cerita dari mulut-mulut. Dia pasti bolong sini Mbak Risa. Sampai ke sininya nih, ubun-ubunnya. Nah, itu cerita-cerita. Jadi zaman sekarang ini saya lihat banyak yang mancing Situ Babakan. Cuman mereka dipantang untuk berenang karena emang nggak boleh. Ya kalau zaman sekarang sih mana mau kan, ibaratnya airnya udah nggak sebagus dulu ya. Iya. Kalau dulu mungkin masih dulu banyak air Mbak Risa, penuh airnya. Iya, sama banyak yang mandi nyuci gitu nggak? Masih sih sebagian masih ada yang kayak gitu. Iya dulu ya. Iya. Ada waktu-waktu tertentu kalau misalnya mau ada korban nih, kira-kira ada tandanya nggak sih? Atau ada ritual-ritual yang biar nggak kena gitu, ada nggak sih? Kalau tanda-tanda tertentunya biasanya zuhur Mbak Risa. Dulu waktu kita masih bisa mandi di Situ Babakan, yang dilarang tuh waktu zuhur, beduk zuhur sama beduk asar. Itu nggak boleh tuh. Masih ada di area saya tuh, harus naik dulu. Pas lagi ajan, nanti udah selesai ajan, nggak apa-apa mandi lagi. Tapi kalau ajan, ya itu, misalnya ada kejadian apa-apa, pasti dikait-kaitan sama, dulu sih itu kan pantangan gitu. Jadi waktu itu, waktu-waktu tertentu yang dihindarin beduk zuhur sama beduk asar. Ya, karena memang biasanya korban biasanya tuh jam-jam segitu Mbak Risa. Ya, jadi dengan bumbu cerita akan diambil oleh makhluk yang kemungkinan besar yang saya lihat tadi, yaitu makhluk lembu. Dan kalau misalnya ritual-ritual ada Mbak Risa. Ya paling gini, kalau para pemancing sama yang tukang jala itu mereka biasa bakar rokok tuh gudang garam merah supaya dapat ikan banyak. Oh gitu. Biasanya gitu. Ya bukan buat perenang, bukan, untuk pemancing sama yang ngejala. Dulu, kalau sekarang udah ditinggalkan, dan sekarang kan juga udah nggak boleh ngejala di Situ Babakan. Setahu saya dulu seperti itu. Jadi setiap orang mau ngejala atau apa pasti pada bakar gudang garam merah tuh, taruh aja. Gitu ya. Ya. Lagian siapa yang mau ngambil gudang garam merah? Dulu saya ngerokoknya Jim. Kalau super mah gue yang embat keren Marisa. Gitu aja sih. Nah kalau misalnya ada korban terus agak sulit ditemukan, biasanya itu ada ritual kayak dari paranormal tuh, kayak misalnya buang ayam hitam lah, kemudian larung saji atau apa gitu dulu. Tapi kalau sekarang kan udah enggak. Karena memang sudah dilarang mancing, juga sudah dilarang berenang, dan dilarang untuk dilarang mancing, sudah dilarang ngejala, juga dilarang berenang. Udah jadi tempat wisata. Dan unsur mistisnya tuh kayaknya udah banyak hilang lah ya, tergurus oleh zaman. Selain itu Situ Babakan juga sekarang jadi tempat wisata termurah, juga favorit bagi warga Jakarta, terutama warga Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa ini dan sekitarnya. Karena cuman tiket masuknya cuma Rp2.000. Ya, parkir ya? Tiket parkir, dan juga banyak warung-warung. Jadi buat teman-teman yang mau main ke Situ Babakan silakan aja. Cerita yang saya ceritakan ini kan di era 97. Dimana pada saat itu Situ Babakan tuh masih penuh airnya, masih banyak pohon kirai,
Masih banyak ecengnya, kita masih bebas mandi, belum ada warung barista kecuali warung Mang Endut sama warungnya Batak tuh. Juga penyewaan kano itu juga di tempatnya Mang Endut. Intinya pada waktu itu di saat kejadian situ Babakan belum seperti sekarang. Walaupun secara kuantitas airnya tuh jauh lebih bagus. Iyalah Gitu. pasti. Nah sekarang silakan tuh main, tiketnya cuma 2.000 kok. Iya, Nah, di dan sana juga asik ya, kita bisa jajan terus ya menikmati pemandangan Setu Babakan. terutama menjelang sore ya. Tapi cuma sampai jam 6 doang barista. Atau bisa naik itu kan bebek. Nah, bebek kan ada di ujung tuh ya. Ya cuman ya itu waktu berkunjungnya cuma sampai jam 6. Dari jam? Dari pagi jam 8 lah sampai jam 6 sore tuh udah pengunjung udah nggak boleh ada tuh. Tuh. Nah buat para penonton yang mau ke Setu Babakan, kira-kira ada pantangan atau larangan atau apa yang harus dilakuin nggak sih kalau mau ke Setu Babakan mengenai tempat-tempat angker gitu? Kalau secara khusus sih nggak ada Marisa ya. Cuman hindarin aja lah di waktu-waktu zuhur sama asar ada di areal di tengah areal danau lah. Mungkin lagi main bebek kan ya nepi aja dulu pas lagi duduk zuhur atau duduk asar. Ya nepi aja. Ya masalah mati kan itu urusan Allah. Iya. Nah, tapi apa susahnya sih ngehargain adat istiadat, ngehargain kearifan lokal gitu. Toh nggak akan bikin kita celaka. Andai pun kita celaka memang udah takdir. Intinya gini Marisa. Ya, dimanapun bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, di situ ada istiadat harus kita hormati dan kita hargai. Ya, walaupun lagi-lagi yang namanya takdir itu sudah tertulis tersurat. Ya, dan takdir itu tidak bisa dirubah oleh kita manusia. Memang waktunya celaka di situ Babakan ya celaka. Tapi paling tidak kita sudah menggunakan akal sehat kita, ya logika kita untuk hati-hati dimanapun kita berada. Terlepas dari segala macam cerita mistis, mitos, dan juga legenda yang ada di situ Babakan. Intinya, situ Babakan itu indah, tempat yang nyaman, dan juga tempat yang murah ya, untuk kita datangi. Yang penting kita jaga kelestariannya, jangan buang sampah sembarangan tuh. Soalnya sekarang situ Babakan selain airnya kurang bagus, menyedihkan dengan sampahnya Mbak Rita. Iya sih. Jadi sebenarnya sih pengen juga nih cerita-cerita soal mitos dihidupkan lagi supaya apa? Misalnya ada pantangan kalau buang sampah ke Setu kesurupan gitu kan. Kalau bisa ada sih yang kesurupan gitu. Jadi orang pada nggak berani buang sampah Setu gitu. Jadi bersih tuh Setu. Marisa ya kira-kira itulah Marisa. Ada lagi nggak nih? Ini ya waktu Bang Arya mengalami hal menakutkan itu, Bang Arya punya doa-doa khusus nggak sih buat menghadapi? Kalau doa sebenarnya apa aja mak ini bisa manjur Marisa, bisa apa namanya makbul ya. Apa aja satu doa itu yang paling penting satu, yakin sama pencipta doanya, yakin sama pembawa beritanya, Allah dan Rasulullah. Itu doang, mau baca apa aja asal yakin sama Allah dan Rasulnya biasanya tembus tuh Marisa. Itu sebenarnya yakin sama pencipta doa dan pencipta seluruh kehidupan ini. Barulah doa itu apapun yang kita baca biasanya akan cepat sekali kabul dan akan menjadi benteng yang sangat sempurna. Karena apa? Sempurnanya keyakinan kita sama sang hari tadi. Bukan masalah doanya Marisa, bukan masalah bacaannya, bukan masalah ayatnya. Yakin nggak dengan apa yang kita baca? Yakin nggak dengan pencipta yang membaca? Yakin nggak dengan pencipta kita? Bahwa hanya engkau lah yang bisa menyelamatkan, sebaik-baiknya penolong. Gitu kan. Kalau yakin di situ baca bismillah aja atau auzubillahiminasyaitonirrajim aja udah bisa masukkan yang lebar. Yang penting yakinnya tadi. Itu sebenarnya Marisa khususnya, bukan dibacaannya saya mah. Apalagi ngandelin jimat, enggak deh. Sorry ya. Oke, cukup dari aku deh kayaknya. Udah gitu aja. Ya udah kita gimana nih? Kita lanjutin apa kabur nih kita? Mending ke Setu deh. Hah? Mending ke Setu. Kita ke Setu. Iya. Ya udah, teman-teman kita ke Setu Babakan dulu ya. Ini cabut dulu deh. Ya udah pamit lah silakan. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Ditunggu jempolnya ya, ditinggali jempolnya ya. Tinggal jejak dan yang belum subscribe silakan di subscribe untuk
untuk tahu cerita-cerita Bang Arya yang lain yang lebih seru. Oke. Dan Makasih. kalian juga bisa request ya Iya. melalui komentar dan bisa komen pastinya. Oke, kita cabut dulu berdua. Ya, Assalamualaikum. bye-bye. Bye-bye.